Salam jumpa kembali para saudara-saudara sekalian dengan saya Dr. Yanto Marius di Manado, psikiater, dalam sesi Mental Innovating edisi ke-13. Minggu lalu kita sudah membicarakan mengenai shopaholic. Shopaholic itu orang-orang yang mempunyai kecenderungan berbelanja berlebih-lebihan, walaupun tidak semuanya dibutuhkan. Saat ini kita akan membahas mengenai workaholic. Workaholic itu orang yang bekerja berlebih-lebihan, melampaui jam batas kerjanya, namun dia tetap melakukannya. Untuk rinciannya, mari kita mulai. Saudara-saudara, workaholic berasal dari dua kata. Artinya work, bekerja. Aholic adalah ketergantungan atau perilaku yang kecanduan. Artinya susah dihindari, dia sudah kecanduan ya. Dan perilaku itu bisa disadari atau tanpa disadari. Jadi workaholic adalah ketagihan untuk bekerja seseorang yang mementingkan pekerjaan secara berlebihan dan melupakan aspek kehidupan yang lain. Apa itu aspek kehidupan yang lain? Aspek kehidupan lain ya keluarganya, pernikahannya, kawan-kawannya, hobinya, olahraganya, pergaulan sosialnya, mungkin ya aktivitas religinya dan lain-lain. Workaholic punya seolah-olah punya konotasi negatif, tapi mereka merasionalisasinya dalam kesediaan dalam bentuk karier. Jadi mereka itu menyebutkan bahwa mereka kerja untuk karier ya, untuk karier, suatu jenjang karier untuk mencapai puncak. Workaholic bersifat kompulsif. Kompulsif artinya perilaku yang berulang-ulang, dan kalau tidak dilakukannya maka yang bersangkutan merasa tidak nyaman dan merasa menderita. Manusia workaholic mau dan suka bekerja berlebihan, melebihi jam kerjanya walaupun upahnya tidak ditambahkan atau tidak dinaikkan. Manusia workaholic memicu timbulnya stres dan berdampak pada kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, kesehatan sosial, termasuk gangguan perkawinan dan keluarga. Manusia workaholic selalu mencoba menjadi orang yang sukses melalui kerja keras. Tapi apabila dia tidak terpenuhinya, contohnya misalnya dia berusaha untuk meningkatkan gajinya, ingin dipromosi, ingin suatu posisi yang lebih tinggi, ingin mengejar target yang dicapainya, dan ini menimbulkan stres berat. Kalau dia enjoy tidak apa-apa, tapi kalau dia stres berat bisa membawa dampak seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, siapa yang bisa terkena workaholic? Siapa saja. Ya bisa sebagai profesi apapun, pekerja, perawat, dokter, psikiater, pengusaha, pekerja malam, pejabat, rohaniawan, segala usaha, ya, manajer dan lain sebagainya. Jadi itu bisa mengenai sebagai bekerja secara berlebihan. Nah, saya katakan tadi kalau dilakukan dengan stres maka bisa membawa gangguan fisik. Gangguan fisik itu stres fisik. Stres fisik. Kalau orang mengalami stres fisik, maka otak mengeluarkan zat namanya adrenalin. Adrenalin ini masuk ke darah dan membuat berbagai keluhan-keluhan. Adrenalin dibutuhkan oleh tubuh. Dia bisa positif dan bisa negatif. Tapi kalau stres, maka adrenalin ini berlebihan. Adrenalin berlebihan ini menimbulkan stres dan mengganggu tubuh. Kalau dia dalam batas takaran rata-rata tidak apa-apa, malah bisa jadi produktif. Apa khasiat adrenalin? Meningkatkan tekanan darah, memacu jantung, mengeluarkan asam lambung, HCl ya, hidroklorida. Nah, ini menimbulkan sakit mah. Yang lainnya menurunkan sistem kekebalan tubuh. Kenapa menurunkan sistem tubuh? Karena adrenalin ada, dia tetap aktif, kurang tidur, kurang istirahat yang baik,
kurang makan yang teratur, mungkin banyak ngemil-ngemil saja yang junk food saja, makanan-makanan kecil itu, sehingga mudah kena berbagai macam penyakit infeksi. Bisa kena flu, sakit kepala, sakit mas, sakit punggung, low back pain, dan lain-lain. Di sini dicatat, di Jepang, kita tahu bahwa bangsa Jepang itu punya etos kerja yang sangat tinggi. Yang paling tinggi di dunia adalah orang Jepang yang punya etos kerja. Dan dia sangat menjunjung tinggi pekerjaan, bahkan melupakan kebutuhan-kebutuhan lain. Keluarga tidak terlalu penting bagi orang Jepang. Anak istri itu nomor 2. Begitupun kalau perempuan juga bisa juga dia menderita workaholic. Di sini dicatat bahwa dari kurang lebih 5.000 sampai 10.000 pekerja tiap tahun meninggal di meja kerjanya oleh stres pekerjaan. Ini di Jepang ya. Bagi mereka yang bekerja selama 60 sampai 70 jam per minggu. Orang bekerja berapa sih satu hari? Orang bekerja yang rata-rata itu kan 8 jam saja. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam rekreasi, hobi, segala macam kegiatan lain. Tapi kalau 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, 5 hari kerja, berarti 40 jam saja. Sedangkan orang kerja Jepang ini bekerja 60 sampai 70 jam. Jadi hampir 2 kali lipat ya. Dan kematian ini akibat overwork death. Namanya overwork death. Kematian karena kelebihan pekerjaannya. Itu disebut dalam bahasa Jepang sebagai karoshi. Karoshi. Boleh dilihat di Google apa itu karoshi. Overwork death. Mereka umumnya terkenal 2 serangan, yaitu serangan jantung dan stroke. Karena itu 2 serangan itu yang mematikan. Dalam usia muda 20 tahunan lebih sampai usia-usia produktif, kalau dia bekerja dalam stres tinggi, bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Tadi stres fisiknya, sekarang stres psikis jiwanya, perasaan, pikiran, dan perilaku. Gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan obsesif kompulsif, lebih mudah tersinggung, cepat marah. Mungkin banyak buruk sangka, bersifat curiga, dan lain sebagainya. Cepat marah ya, cepat tersinggung ya. Gangguan sosial sekarang, kalau seorang workaholic. Gangguan sosial termasuk gangguan perkawinan dan keluarga. Gangguan perkawinan atau rumah tangga. Kenapa? Karena walaupun mereka liburan, misalnya orang workaholic sama keluarga berliburan ke Bali, di Bali dia berpikir aja tentang kerjanya, sampai keluarganya, istri atau anaknya merasa ditelantarkan atau diabaikan. Nah, ini berbahaya kalau panjang, bisa menyebabkan broken home dan bahkan perceraian karena ini. Dan juga gangguan pada bisa clash dengan teman-temannya. Jadi orang workaholic itu menomorduakan keluarga dan teman-temannya demi karier. Ada, saya tambahkan sedikit, ada juga yang namanya work shy. Work shy itu adalah orang-orang yang pemalas, tidak memikirkan masa depannya, hidupnya santai-santai, cepat puas dengan prestasi kecil. Namanya work shy. Ada juga namanya work tolerant. Orang work tolerant seperti kayak kita ini, bekerja untuk menghidupi kebutuhan hidup saja. Saudara-saudara, perlu Anda ketahui bahwa manusia pekerja lain dengan manusia karir. Manusia pekerja itu sekedar kerja untuk mendapatkan uang untuk hidup dia. Semakin rajin dia semakin banyak dia punya dan pandai bergaul, semakin banyak kawannya. Tapi kalau wanita, kalau dia bisa sukses juga naik ya. Tapi kalau manusia karir sudah menata dari awal hidupnya, mungkin dari SMA dia mau masuk fakultas mana, dia sudah berpikir. Untuk itu dia perlu persiapan macam-macam. Nah, dia sudah rinci. Lulus misalnya tujuannya apa? Ya, dia mempersiapkan sekali waktu saya. Minta maaf, sebenarnya kurang baik kalau memperkenalkan diri sendiri, tapi saya mau ambil contoh saya diri sendiri aja supaya
Kita tidak mencontoh orang lain. Saya dari SMA sudah senang dengan buku ilmu jiwa ya. Jadi buku-buku ilmu jiwa dari SMA kelas 3 sudah baca, karangan Dale Carnegie. How to make friends and how to make friends and influence people. Sampai sekarang masih dijual itu di Gramedia, toko besar. How to stop worrying and start living. Itu dari Dale Carnegie. Belum ada yang lain-lain lagi. The Happiness dan lain sebagainya. Buku dari Paul Hart banyak dijual. Buku dari Albert Ellis dan beberapa pengarang psikologi atau psikiatri populer ya. Dan tujuan saya cuma satu, sesudah saya dokter, saya mau spesialis menjadi dokter jiwa. Sama sekali tidak tertarik dengan spesialis lainnya. Nah sekarang saya ya bangga dan puaslah bisa menjadi penyambung lidah mengenai kesehatan jiwa ini ya. Demikian saya mengenai artinya manusia bekerja terus bisa, tapi manusia karir sudah menata diri dari awal, mempersiapkan diri, mengkontak orang-orang yang penting, menambah pengetahuan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Karena kalau kita mau masuk bagian psikiatri, waktu saya itu skor TOEFL Anda harus 450. Kalau you tidak lulus 450 skor, itu you jatuh. Kalau sekarang mungkin lebih tinggi lagi, mungkin 500 atau 550 TOEFL test. Tapi karena sekarang tes bahasa Inggris sudah macam-macam, jadi dan saya sudah lama lulus dokter jiwa, jadi saya tidak tahu ya. Nah, apa penyebab orang workaholic? Kenapa sebabnya ada orang-orang yang suka kerja dan melalaikan tugas lain? Ya. Pertama adalah sebagai pelarian atau pelampiasan. Jadi sebenarnya bekerja itu sebagai aktualisasi diri. I wanna to be as I want to be. Saya mau menjadi seperti saya inginkan. Seperti saya dari awal dari SMA saya mau jadi psikiater. Itu namanya aktualisasi diri. Ya. Nah, orang workaholic yang rajin kerja ini melarikan diri dari persoalan hidup yang kurang membahagiakan. Merasa keluarga bukanlah tempat penting untuk kebahagiaan. Jadi banyak juga orang workaholic karena ya jenuh di rumah, mungkin bosan sama istri, bosan sama suami, dia menghabiskan waktu di kantor, mungkin di lapangan olahraga, mungkin dan lain sebagainya ya. Nah itu penyebab pertama. Jadi pelarian diri supaya kalau di rumah tidak banyak clash dengan pasangan hidup, dengan anak. Kedua, dia memang suka sama pekerjaan itu. Dia berusaha keras mencoba, tapi sayangnya disertai stres. Kalau tidak di stres, ya baik. James Hui mengatakan begini tentang pekerjaan: do what you love and love what you do. James Hui, kita tahu motivator ekonomi dari Singapura, berkata, do what you love. Kerjakan apa yang kau cintai. Love what you do. Cintai apa yang kau kerjakan. James Hui sudah berapa kali datang ke Manado dan tiap kali saya ikut seminarnya. Jadi kita sebagai manusia harus bekerja secara seimbang ya. Kita manusia yang cakap mengatur harus seimbang semuanya. Jadi kebutuhan pekerja laki-laki sebagai pencari nafkah utama, atau zaman sekarang perempuan juga sudah mencari nafkah. Harus seimbang, keluarga, pekerjaan, aktivitas sosial lain, organisasi-organisasi ekstra, dan relax, santai. Jadi kalau seimbang, everything is running well. Kalau disbalancing, make problems. Ya. Jadi ada kalimat begini, dan kita harus gigih. Dalam saat sekarang ini, dalam persaingan hidup ini yang semakin ketat, maka kalau tidak canggih, tidak mempersiapkan diri baik-baik, termasuk para wanita. Wanita sekarang, Anda sadarlah, bukan zamannya Anda tergantung sama suami Anda. Kalau Anda mengharapkan suami Anda dan suami Anda kemudian brengsek, Anda bisa ditinggalkan dan you tinggal menangis saja. Jadi para wanita sekarang harus mempersiapkan diri, belajar dan bisa menjadi kerja, sehingga suami Anda nanti bisa menghargai Anda. Saya tutup dengan satu ungkapan.
When living get tough, only the tough gets the living. Ketika hidup ini susah, hanya yang tangguh bertahan hidup. Saya kira demikianlah. Dari tempat ini saya mengucapkan kepada seluruh pemirsa, selamat menyongsong tahun baru 2022 mendatang. Tinggal lusa kita memasuki tahun baru. Semoga semangat kita lebih bertambah dan tetap lebih maju dan lebih baik daripadanya. Selamat, selamat, selamat. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.